Ya, iya. Baik, Ibu, saya mulai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ulang jawabnya yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat kan hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran PJOK hari ini ya. Hari ini aku saja ya, jujur ya, yang mengirim presensi di grup WA yang paling terakhir siapa ya? Ibu kan sudah membatasi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah paling akhir. Siapa ya? Baik. Baik. Ya, ini saya lihat Daniar paling terakhir presensinya. Jadi Daniar silakan pimpin doa teman-temannya ya. Oke. Baik, terima kasih Daniar. Untuk membakar semangat kita, ya harus semangat semuanya. Ibu punya yel-yel. Ketika Ibu bilang PJOK, kalian jawab dengan tangan ya. Begini, PJOK hebat, ya jempol, hebat, kuat, bugar, semangat, ya. Putus-putus, Bu. Ya, putus-putus ya. Mohon maaf jaringannya Ibu mungkin terhambat ya. Jadi gini, kalau Ibu bilang PJOK, kalian tangannya seperti ini. Hebat, ya, jempol, hebat. Kuat, ya, bugar, semangat. Paham ya? Jempol dulu, jempol, terus kuat, bugar, oke, semangat. Ya, siap ya. 1, Kim. Bugar, semangat. Semangat. Ya, kurang kompak nggak apa-apa. Ibu punya harapan untuk kelas kalian. Jadi kalau misalkan Ibu bilang kelas 8A, jawabannya kompak, unggul, juara. Ya, kompak, unggul, juara. Paham? Paham, Bu. Baik, Ibu mulai. Kelas 8A, kompak, unggul, juara. Baik, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aktivitas gerak seni bela diri pencak silat ya. Ibu harapkan kalian dapat memahami, kemudian nanti kalau ditanya bisa mengemukakan apa itu pencak silat, kemudian nanti kalian bisa melakukan ya, karena aktivitas gerak bela diri pencak silat itu kaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ada yang bisa kasih contoh satu? Manfaatnya apa dengan aktivitas yang biasa kita lakukan? Ade bisa kasih contoh? Oh, bagaimana Hakim? Melawan perampok. Oh, melawan perampok, ya. Selanjutnya ada lagi? Membela diri, Bu. Bela diri, ya. Jadi Ibu simpulkan benar kata-kata dari yang Hakim sampaikan dan Fadil sampaikan benar sekali untuk membela diri. Ibu kasih contoh sedikit, contoh sederhana ya. Misalkan ini Ade tangannya berputar-putar gini, sedangkan Daniar di belakangnya. Otomatis kalau Daniar tidak tahu nanti bisa kena muka. Nah, itu bisa Daniar menghindar.
mengelak atau ditangkis atau dipakai gerakan seperti pencaksilat. Nah, nanti bisa selamat dari ketidaksengajaan yang dilakukan. Seperti itu. Paham ya? Ya. Di kelas baik. Di kelas 7 kemarin kalian juga mempelajari pencaksilat. Tetapi yang kelas 7 kemarin kalian mempelajari seperti pasang, pukulan. Nah, di kelas 8 ini nanti kalian mempelajari tentang tendangan ya, variasi tendangan dalam pencaksilat. Paham? Nah, kemudian sebentar Ibu mengirimkan link ya, link di grup. Mohon HP-nya dibuka di grupnya. Ibu mengirimkan link buat pretest. Nah, di situ dibuka linknya, kemudian dikerjakan. Nah, di situ ada 5 soal. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Iya, ini Daniar sudah selesai, sudah dikirim. Ade, mana ini? Saya sudah Bu kirim Sudah. barusan Bu. Iya. Sudah lengkap ya? Saya sudah, Baik, Bu. sudah 7 orang yang mengirim. Kemudian siapkan tempatnya ya. Sekarang melakukan pemanasan. Jadi disiapkan di tempatnya, usahakan tidak terhalang oleh benda-benda apapun. Paham? Disiapkan dulu tempatnya. Sudah Bu. Iya. Saya Sudah dapat bunga, Bu. terlihat? Halo? Belum Bu. Belum Bu. Sudah terlihat untuk Ada, Bu. Belum ada, Bu. Sementara Bu. Sementara Bu. Proses, Bu. oh proses. Wah. Keluar lagi Bu. Tadi Iya, sebentar. Tunggu dulu. Share. Sudah sama disiapkan ya tempatnya ya. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Baik. Silahkan diikuti untuk sebentar, Ibu kondisikan dulu. Baik, silakan diikuti untuk gerakannya. Hi and welcome to the running channel. What you do is you move over to one side, stretch the inside of the leg. Sudah terdengar ya suaranya ya? Sudah Bu. Diikuti gerakannya, kakinya ditekuk. Sometimes you get inside the bar Gerak Hakim. and our hips. This is really important. Okay. Nah, selanjutnya Over opposite side. ganti gerakan. Nah, ganti kakinya. Daniar, ganti kakinya. We're moving. I'm going to demonstrate this really slowly. Along with moving our leg, we need to have a small skip. So I'll just show you the first one. Diangkat. Okay. Really Saya oke. 1, 2, 3, gerakannya. Hakim. Ya Bu. Baik, silakan duduk, silakan minum, ambil minum, silakan. Silakan minum dulu. Ya, sembari Ibu menyiapkan untuk video ya. Bu, Nanti- saya izin ke toilet ya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, di sini silakan disiapkan untuk lembar observasinya. Nah, di situ diberi judul ya. Untuk lembar observasinya silakan diberi judul lembar observasi gitu di atas. Kemudian Baik, Bu. diberi nama ya, diberi nama, nomor absen dan kelas. Ya, sudah? Sudah disiapkan? Sudah Bu. Jadi, silakan videonya nanti diamati. Setelah itu misalkan kalian
yang menarik tentang video ini? Silakan dituliskan. Silakan videonya dianalisis, hasil analisisnya dituangkan di lembar observasi. Paham ya? Baik, silakan disimak dan diamati. Nah, di sini ada teknik tendangan. Nah, yang pertama tendangan depan atau biasanya tendangan A. Dilihat lintasan gerakannya, dilihat pisaunya pakai apa, ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk serangan depan ya, menggunakan kaki depan. Biasanya sasarannya ulu hati, ya. Dilihat gerakan kakinya. Kemudian ini tendangan samping atau tendangan C, ya. Untuk dilihat lintasannya, dilihat pisaunya, pisau tendangannya. Ya, dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke tendangan T, ya. Dilihat juga lintasan gerakannya, pisaunya menggunakan kaki bagian mana dilihat. Nah, baik. Selanjutnya, untuk ini jurus seni tunggal ya. Jadi dalam pertandingan, silakan diamati untuk tendangannya. Tendangannya ada apa saja di situ. Nah, ini Indonesia ya. Dia melakukan pembukaan terlebih dahulu. Ya, seni tunggal, jurus seni tunggal ya. Dilihat dia melakukan apa. Dia menendang apa barusan, dilihat. Nah. Baik, silakan dituangkan dalam Intan. ya. Sudah Niar? Baik. Setelah kalian mengamati video, setelah kalian menuangkan analisis kalian di dalam lembar observasi, ada yang ditanyakan? Ya, silakan bertanya. Oh ya, yang teman-teman yang lain bisa menanggapi terlebih dahulu? Hakim bisa? Saya Bu, mungkin Ya. bisa Saya, Bu. pisau karena kayak ini Bu, tebasan Bu, seperti itu Bu. Tebasan. Ade apa Ade? Ya Bu, untuk yang tadi tendangan lurus ke depan tadi Bu, mungkin pisaunya itu ketika kita bersentuhan dengan orang Bu. Iya. Tendangan depan itu menggunakan kosi kaki bagian depan Bu, kemudian Iya. tendangan samping menggunakan punggung kaki dan saya menggunakan itu kaki Ya. Bu. Benar sekali yang dikatakan Hakim dan Ade, benar sekali. Kata Ade, yang pisau itu yang digunakan untuk menyerang ya. Jadi misalkan tendangan T, kalian kan anggap saja ini kaki, tendangan T yang mengenai itu bagian sini. Ya. Jadi misalkan ini sasaran, jedar. Nah, itu pisaunya yang dimaksud. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, itu ibaratnya ya, ibaratnya itu serangannya, sasarannya, ya, mengenai apa seperti itu ya, paham ya Daniel ya? Baik, kemudian kemarin 2 hari yang lalu Ibu sudah menginstruksikan untuk menyiapkan alat ya, seperti untuk pengganti samsak, sudah ada?
Bantalnya mana? Sudah ada? Bu. Dilihatkan. Ada Bu, ini Bu. Ya, kok punya Ada adik dulu, kecil Bu. sekali. Ada yang lebih besar? Biar sasarannya biar bisa itu Bu, nggak terlalu lebar Bu, biar terbiasa fokus. Ya sudah, sasaran, Bu. kondisikan ya Ade ya, bisa ya, kondisikan ya. Aman Bu. Oke. Kemudian ada botol atau kalau tidak punya botol pakai kun? Pilih yang mana? Iya, pakai botol saja. Ya. Nanti untuk bantalnya tidak digunakan seperti itu, Ade, bukan untuk tidur ya, tapi nanti di tali di teras, di tiang teras atau dimanapun dikondisikan bisa untuk ditendang ya. Jadi sasaran kita menendang nanti pakai bantal. Paham sampai sini? Nah, baik, silakan diperhatikan, Ibu akan menjelaskan tentang materinya ya. Nah, di sini seni bela diri pencak silat itu seperti apa? Yaitu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini kalian sudah mengetahui bahwa pencak silat itu asli dari Indonesia dan kita patut bangga ya, karena seni bela diri pencak silat ini orang luar pun juga mengenalnya gitu loh. Ya, jadi seni bela diri pencak silat asli dari Indonesia, dari nenek moyang kita dan dikenal dunia itu sangat membanggakan sekali. Nah, kemudian di Indonesia aliran seni bela diri pencak silat itu banyak sekali ya. Nah, Ibu mengambil contoh beberapa. Di sini ada SH Terate, ada Asat, ada Tapak Suci, ada Merpati Putih, Kerasakti, Pak Ganusa, dan lain-lain. Pasti di daerah di luar sana pasti ada nama-nama lain tentang pencak silat ini, perguruannya ya. Kemudian di seni bela diri pencak silat itu ada beberapa nomor. Kalian tahu yang ini nomor kejuaraan apa? Ini tunggal Bu, karena sendiri Bu. Seni tunggal ya. Kemudian yang ini apa Itu ini? ganda Bu, Ganda dua Bu. Ganda. Kalau yang ini beregu, 3 orang. Apa? Beregu, Bu. Beregu. Kalau yang ini sambung Bu. gimana, Ade? Fight Bu. Berantem, Bu, itu berantem, Bu. Berantem ya. Berantemnya di sini ada peraturannya ya, Fajril ya. Nah, kemudian Ya, Bu. di dalam pencak silat itu ada banyak sekali aktivitas geraknya, yaitu seperti tendangan, pukulan, tapisan, hindaran, guntingan, bantingan, sapuan. Tapi kita fokusnya sekarang belajarnya tendangan dulu ya. Nah, setelah ini silakan diamati videonya. Nah, ini video yang akan Ibu tampilkan ini video tentang pasang ya. Pasang dalam pencak silat. Jadi misalkan kalian mau melakukan tendangan, kalian pasang dulu. Pasang, kemudian tendang. Pasang, pasang, tendang. Seperti itu. Ya. Pasang ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Hakim? Tahu? Tidak Bu. Masa nggak ada yang tahu? Pasang ini. Ade Bu, Ade. Ade anak silat Bu. Oh, ada anak silat. Gimana Ade? Pasang itu apa Ade? Pasang Bu. Iya. Tidak tahu? Sikap siap Bu. Ya, pasang kuda-kuda. Kalau kuda-kuda itu biasanya di tempat. Kalau pasang itu biasanya digunakan untuk melangkah ya, maju. Misalkan kita maju, kita pakai pasang. Nah, tujuannya apa? Dalam pencak silat itu bukannya ketangkasan saja yang diutamakan, tapi juga keindahannya. Nah, makanya seperti pasang itu seperti tarian dalam pencak silat. Kita lihat bersama-sama. Di sini ada beberapa pasang, ada banyak sekali pasang, 1 sampai 12 ya. Nah, seperti ini. Ya. Ada yang tahu kenapa kok dalam pasang itu pasti ada 1 kaki atau 2 kaki yang ditekuk? Ada yang tahu?
Menjaga Biar bagus, Bu. Ya, selain biar bagus, apalagi? Menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan. Kemudian untuk mempermudah melakukan serangan, ya. Nah, kita masuk ke tendangan. Tendangan adalah gerakan serangan dalam pencak silat yang digunakan untuk jarak jangkauan jauh menggunakan kaki. Ya, serangan jarak jauh menggunakan kaki termasuk dalam tendangan. Nah, kita mempelajari tendangan depan, tendangan samping, dan tendangan T. Hakim duduknya yang baik, ya. Ya. Mohon maaf, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang silahkan untuk bantalnya ditali di tiang atau dimanapun. Kondisikan bisa dijangkau waktu kalian menendang. Ya. Siap ya. Dan usahakan tempat kalian luas untuk digunakan aktivitas gerak. Nah, bisa? Hakim bisa lihat untuk tempatnya? Bisa, Bu. Ibu. Saya di depan rumah, Bu. Luas. Ya, bagus. Dania, bagaimana? Sudah bisa dikondisikan? Oke. Kemudian kita masuk ke variasi tendangan depan. Nah, tendangan depan seperti yang kalian lihat tadi, bisa dilihat di gambar juga. Lakukan sesuai pola. Kalau Ibu menggunakan pola L. Nah, di sini nanti kalian bebas menggunakan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Paham ya? Yang penting membentuk huruf L ya, membentuk huruf L. Silakan berdiri dan dilakukan. Berdiri semuanya, berdiri dulu. Oke. Baik, 1, 2, 3. Tendangan depan. Ya, membentuk huruf L. Hakim, belok ke kiri, Hakim. Kalau sudah, belok ke kanan lagi. Gantian kakinya, pakai kaki kanan, kaki kiri. Gantian. Ya, bagus. Selanjutnya, ya. Nah, di sini ada polanya. Yang sejajar, kalian melakukan kuda-kuda. Yang silang, kalian melakukan tendangan. Ya. Siap ya. Nah, nanti menuju ke samsak atau patching yang sudah kalian kaitkan di teras atau di tiang tadi. Paham ya? Dimulai ya. 1, 2, 3, tendangan depan. Kuda-kuda tengah dulu. Melangkah, kemudian tendang. Ya, bagus. Dan ini bagus tendangannya. Kemudian menendang bantal ini selama mohon maaf 3 kali tendangan ya. Hitung sendiri. 1, 2, 3. Bagus. Selanjutnya kita ke tendangan samping atau tendangan C ya. Polanya seperti Ibu membuat seperti ikan. Bukan tendangan sampingnya dia melakukan kaki kanan dulu, kemudian pakai kaki kiri dulu. Pokoknya gantian ya. Paham ya? Kondisikan tempatnya diibaratkan seperti ikan ya. Dari serong ke kiri, serong ke kanan, serong ke kiri, kemudian lurus. Bisa dipahami? Sudah dibentuk seperti ini untuk botolnya? Sudah, Bu. Baik, dikira-kira antara botol satu dengan yang lain jaraknya 1,5 meter ya. Dekat saja dulu, ya. Siap ya? Bisa pakai langkah, Bu. Bisa. 4 langkah ya, kalau pakai langkah 4 langkah, Hakim. Oke, Bu. Baik, silakan ditata dulu, Hakim. Ya, Ibu lihat dulu. Ibu lihat natanya Hakim bagaimana? Oh, bagus. Ya, silakan dilakukan 1, 2, 3 tendangan samping. Menggunakan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu terserah ya. Baik. Selanjutnya botol yang tadi dibentuk zigzag ya, dibentuk zigzag. Sudah Hakim?
Sudah Bu, Daniar? sementara Bu. Daniar sudah? Ya. Oke Bu. Sudah, Bu. Ingat ya, ya Fajril. Ingat ya, mengarah ke bantal yang sudah disusun tadi, yang sudah diikat tadi ya. Siap ya? 1, 2, 3. Pakai kaki kiri dulu tidak apa-apa. Pakai kaki kanan dulu tidak apa-apa. Yang penting kanan kiri bebas. Baik, sudah? Bagus. Selanjutnya kita akan belajar variasi tendangan T. Nah, di sini polanya membentuk lingkaran. Lupa Ibu. Mohon maaf. Ini persegi. Segi 4 ya. Nah, tendangan T itu seperti apa? Seperti yang dilihat di gambar ini. Jadi menyamping ya. Bisa ya? Tempatnya sudah dikondisikan ya. Nah, silakan dilakukan. 1, 2, 3. Menggunakan kaki kiri dulu tidak apa-apa, kaki kanan dulu tidak apa-apa. Ayo Ade. Tendang. Iya, gantian kakinya. Kakinya gantian. Bagus. Setelah itu sudah ke zigzag. Seperti tadi, menggunakan pola zigzag dengan sasaran pada bantal yang sudah disusun. Paham ya? Sudah ya, sudah disusun ya. Dilakukan 1, 2, 3. Bagus, kanan kiri, jangan kanan semua. Kiri. Selanjutnya, dari ketiga tadi, tendangan depan, tendangan samping, dan tendangan T, silakan digabungkan. Yang pertama, terserah mau memakai tendangan T dulu, atau menggunakan tendangan depan dulu, terserah. Yang penting ada tendangan itu. Kemudian berhenti melakukan tendangan 3 arah, dari depan, belakang, kanan, sampai kiri, terserah. 3 arah dengan tendangan yang berbeda. Kemudian menuju ke bantal tadi ya, menggunakan tendangan yang berbeda juga tiga-tiganya. Siap Kim? Fajril? Baik. 1, 2, 3. Mulai. Ayo, gerakannya yang powernya Kim. Bagus. Stop dulu. Nah, silakan minum kalau mau minum ya. Silakan minum. Silakan minum, duduk, relax. Tidak usah tegang. Sudah minum semuanya? Ya. Setelah ini Ibu akan membentuk kelompok ya. Nah, di sini di kelompok pertama ada Ade, Fadril, dan Rahmat. Di kelompok kedua ada Daniar, Alsaba, dan Hakim. Nah, di sini tugasnya kalian merangkai gerakan. Nah, kalian bisa telepon atau bisa dengan WA dengan kelompoknya. Misalkan ini, Hakim jangan kerjakan dulu, Ibu belum memberi instruksi ya. Nah, misalkan di sini di nomor pertama kalian melakukan misalkan pasang, ditulis menggunakan pasang. Gerakan kedua kalian menggunakan tendangan depan misalkan. Jadi rangkaiannya ditulis ya, pergerakannya ditulis. Kemudian buat polanya. Misalkan kalian mau buat menyerupai huruf D silahkan, menyerupai huruf T silahkan ya, bebas. Yang penting ada gambar pola dan susunan aktivitas geraknya. Paham ya? Silakan dilakukan. Ibu tunggu, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Bisa telepon? Ya, sudah ya? Nah, sudah? Ya, nah selanjutnya dari perwakilan kelompok saya mau dari kelompok 1 Fadil
dua hakim untuk mempraktikkan ya variasi yang sudah disusun tadi. Seingatnya saja, tidak semuanya, tidak apa-apa. Seingatnya, yang penting berani tampil di depan temannya. Silakan Fajril untuk melakukan tendangan apa saja tadi rangkaiannya. Baik. Ya, bagus, bagus. Baik, cukup Fajril dari Hakim sekarang. Silakan Hakim. Oke, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, Sudah, Bu. ya, bagus sekali. Seni bela dirinya terlihat sangat indah sekali ya. Kemudian, nah, di sini Ibu mau Ade berdiri, ya, Ade berdiri, kemudian melakukan tendangan depan kanan kiri, tendangan samping kanan kiri, dan tendangan T kanan kiri. Silakan dilakukan dan teman-teman yang lain mengamati Ade ya. Ya, Silakan Bu. Ade. Nah, depan dulu ya, Bu ya. Ya, pakai kanan kiri. Samping, Bu, ganti, Bu. Ya. Ganti, Bu. Wah, bagus. Ganti, Bu. Ya. Ya, Bu. Baik, sekarang saya mau Ibu mau Daniar mempraktikkan seperti yang Ade praktikkan dan yang lain mengamati ya. Ayo Daniar. Ya. Baik, cukup Daniar. Nah, dari yang kalian amati antara gerakannya Ade dan gerakannya Daniar, perbedaannya terletak di mana? Saya, Bu. Hakim. Bu, Perbedaannya kalau terletak di Daniar mana? meninju, Bu. Bukan menendang, Bu. Bu Intan. Halo, Bu Intan. Halo. Halo. Bu Intan, ya. Kedengaran, Bu. Iya. Gimana Hakim? Mohon Ibu, maaf. tadi saya perhatikan, Bu. Daniar tidak menendang, Bu. Malah meninju, Bu. Oh iya. Ya. Kalau Pak Ade Kalau fokus menendangnya saja, Bu. Itu perbedaannya, Bu. Iya, Bu. kalau Ibu ya bagus Ibu tambahkan kalau Ade tadi powernya ada terlihat sekali ya. Kalau Daniar mungkin sedikit malu dilihat teman-temannya jadi powernya berkurang dan lintasan tendangannya juga kurang terlihat. Tapi sudah bagus sekali ya. Sudah berani mencoba itu sudah bagus sekali. Ya. Ibu santai ya. Relax ya. Nah, kita ya bagus. Nah, setelah kita melakukan aktivitas gerak, kita melakukan pendinginan. Selonjorkan kaki lurus ke depan, ya. Selonjorkan kaki lurus ke depan. Kemudian angkat tangannya, kedua tangan diangkat. Ya. Putar. Sampai punggungnya terasa ketarik. Nah, gantian. Ke atas, dorong ke atas, ke depan. Ayo, cium lututnya, cium lututnya. Ya, bagus. Ibu sudah mengirimkan link untuk post-test ya. Yang sebelumnya kalian di awal pembelajaran melakukan pretest. Nah, Ibu sudah mengirimkan link post-test. Silakan dilihat, dibuka, dan dikerjakan. Untuk waktunya Ibu beri 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah? Ini Daniar belum terkumpul ini. Tinggal Daniar saja ini. Mana ini? Ya, bagus. Bagus, terima kasih. Nah, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran ya. Hari ini yang sangat semangat sekali Hakim ya. Bagus Hakim. Nah, Ibu terima kasih ke Hakim, yang teman-teman yang lain
mungkin ya. Minggu depan Ibu harap kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk aktivitas gerak yang sudah kalian lakukan tadi seperti rangkaian, silakan dilanjutkan di rumah ya. Jadi itu menjadi tugas kalian. Silakan dilanjutkan dengan durasi 2 menit gerakannya ya. Silakan dirangkai bersama kelompoknya, kemudian durasinya 5 menit, mohon maaf 2 menit. Ya, dan dikumpulkan ke Ibu paling lambat H-1 sebelum pembelajaran PJOK berlangsung. Paham ya? Jadi minggu depan dikumpulkan ya. Nah, Jadi hari Senin, Bu. ya, melalui WA dikumpulkan melalui WA. Siap ya? Oke, Bu. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar terkait aktivitas kebugaran jasmani. Ya, Ibu harap kalian lebih semangat lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau Fadril memimpin doa. Baik, Bu. Fadril sudah? Baik, Fadril? teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Fadril. Ya, kita foto bersama ya, semuanya on cam ya, semuanya on cam. Kita foto bersama, angkat tangannya seperti pasang ya, seperti pasang. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Ya. Wow, sudah 2:30. Oke, Pak Oki, monggo pesilat ini. Beliaunya ini juga dulu. Dari Padepokan. Oke, Bu. Sudah kuat-kuat ya, sudah setengah 3, saya sudah nanti gocek. Lah. Oke, ini nanti 5 menit, satu lagi terus break. Asal. Siap, Bu. Telepon saya dulu, Bu. Jenengan dulu. Terima kasih kesempatannya Bu Nani, Bu Itan. Ya, selama tadi sudah melakukan teaching, berarti tampilan yang ketiga gitu. Dari Keempat. yang lalu 2 kali. Empat. Udah keempat. Kurang 3. Berarti harapannya sudah makin besar. Gini Bu Intan, mohon maaf ya. Memang tadi sudah penyampaiannya sudah cukup baik ya harusnya. Karena sudah runtut ya dari awal. Cuman gini, di awal tadi ada Bu Intan menunjuk siswa untuk memimpin doa. Nah, cuman mohon maaf kalau menurut saya prolognya kurang pas. Kurang pasnya gini, tadi Bu Intan menunjuk salah satu siswa berdoa itu berdasarkan kalau bahasa Jawanya inting-inting. Karena absensinya paling akhir atau gimana gitu ya. Nah, harapannya kan memberikan kesempatan bukan sebagai punishment bukan, tapi juga mungkin sebagai memfasilitasi anak untuk mengekspresikan diri atau bahkan sebagai wujud dari rewardnya anak yang sudah absen pertama silahkan dan sebagainya. Jadi bukan dibalik, justru malah sebagai penting tadi itu anak tersebut diminta memimpin doa karena absennya paling belakang. Nah, kemudian tadi di awal untuk mengamati video, cuman di situ mohon maaf kelanjutan dari pengamatan itu tadi seperti apa belum dimunculkan. Nah, itu sebenarnya nanti bisa lebih bagus lagi kalau menurut saya, diawali dari pengamatan itu tadi, kemudian ditindaklanjuti dengan bagaimana anak-anak menguasai secara konsepnya. Jadi konsep dalam pencaksilat khususnya dalam hal tadi yang disampaikan Bu Intan adalah tendangannya ya. Karena mohon maaf tadi saya belum menjumpai karena saya yang terlewatkan bagaimana anak menguasai secara konsepnya, bagaimana tendangan yang disampaikan Bu Intan.
Nah, harapannya saat konsep awal itu nanti dikuasai, yaitu kalau di KD-nya kalau tidak salah memahami, ini kelas 7 ya? Kelas 8, Pak. Oh, kelas 8, berarti memahami variasi dan kombinasi Iya. tadi ya? Iya. Berarti nanti di awal bagaimana penguasaan konsepnya itu dikuatkan dulu, baru anak-anak diarahkan untuk bagaimana kegiatan mencobanya itu. Jadi gini, ini apa sekedar saran ya. Di pencak silat ini sebenarnya tadi Bu Intan sudah mencoba mengkonsep untuk anak-anak berkelompok. Untuk berkelompok mungkin salah satu sebagai pengamat, yang berikutnya bisa dilakukan peran sebagai yang mencoba. Nah, begitu bergantian juga sebenarnya sudah bisa. Nah, namun di sini kalau memang arahnya adalah daring ya pembelajaran ini, Bu Intan bisa memfasilitasi anak-anak untuk membuatkan semacam breakout room. Jadi breakout room, jadi dari ruangan besar ini, karena ini kan sudah anak SMP ya, saya rasa mampu harusnya. Nah, buatkan semacam breakout room, jadi masing-masing kelompok nanti dibuatkan satu breakout room yang mana nanti Bu Intan bisa istilahnya keluar masuk di room itu. Jadi biarkan saja anak-anak di situ komunikasi terkait penguasaan konsepnya, terkait bagaimana kegiatan mencobanya. Nah, tentunya di situ anak-anak akan lebih kemandirian bisa terbentuk, kemudian komunikasi gotong royongnya juga bisa terbentuk dari breakout room itu. Mungkin lain kesempatan mungkin bisa dicoba bagaimana membuat breakout room kan bisa ya, di Zoom itu juga bisa di Google Meet juga bisa. Kemudian dari breakout room nanti baru outputnya dikembalikan lagi ke kelompok besar dengan mereka mengkomunikasikan entah secara kognitifnya ataupun secara tadi rangkaian gerak yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Jadi seperti itu. Nah, kemudian gini Bu Daniar, tadi saya kalau tidak salah menyampaikan ya dari Bu Daniar Bu Intan menyampaikan ada banyak perguruan ya, banyak perguruan, ada SK Teratai, SK Binongo dan sebagainya. Nah, di situ jangan sampai terlewatkan karena mohon maaf stigma yang berkembang di masyarakat adalah mereka ini kan tidak akur. Oh iya. Yep. Ada beberapa yang tidak akur namanya. Nah, itu di situ perlu Bu Intan sampaikan fenomenanya seperti apa, kemudian seharusnya bagaimana. Karena nanti kita istilahnya jaga di awal karena fenomenanya seperti itu, bagaimana nanti idealnya. Jadi idealnya mensikapinya seperti apa? Karena juga kalau dikaitkan dengan profil belajar Pancasila ya, arahnya kalau tidak salah nanti ke depan itu kan masuk di mana, kebinekaan global dan sebagainya. Jadi mungkin itu. Kemudian satu yang muncul lagi, kalau tadi mohon maaf kita kembali ke Pak Hakim tadi, PowerPoint itu digunakan sebagai penguat. Namun tadi mohon maaf Bu Intan, PowerPoint ditampilkan di awal dengan kalimat-kalimat yang panjang. Apa tadi Pancasila adalah bla 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 itu tadi. Nah, kalau dari saya harapan saya adalah berikan saja stimulus, entah rangkaian gerakannya, rangkaian cuplikan pertandingan, baru anak-anak di situ diarahkan untuk apa itu Pancasila. Kemudian baru penguatan di kampus. Jadi saya mungkin seperti itu. Secara keseluruhan sudah jelas arahnya pembelajaran, tinggal perbaikan saja nanti yang tentunya bisa lebih meningkatkan lagi secara umum dari pembelajaran Bu Intan. Mungkin itu Bu Intan, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oki, cukup banyak ya masukannya. Pak Haryadi, pengamat, 1-2 kata. Ya Bu, terima kasih untuk Bu Intan. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Oki. Saya di kegiatan mencoba saja, mungkin Bu Intan karena terlalu terburu-buru, kurang mengarahkan peserta didik untuk menyusun tadi yang akan dilakukan rangkaian-rangkaiannya Bu. Jadi sebaiknya jangan diarahkan dulu agar gerakan peserta didik dapat tertata dengan baik. Di waktu saat penutupan, Bu Intan
sepertinya kurang atau belum melakukan refleksi ya Bu, untuk mengapresiasi tiap gerakan-gerakan peserta didik yang melakukan tadi, apakah bagus atau tidak, kurang gitu. Langsung masuk kepada pendinginan. Harusnya pendinginan mungkin setelah pengarahan LKPD. Tadi juga post-test sepertinya terlewat ya Bu, post-testnya. Ada Pak, cuma tadi lebih dulu pendinginan daripada post-test. Oh iya, kurang lebih seperti itu. Runtut di pendahuluan sudah bagus tadi. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, ya, oke, nanti dilengkapi ya. Ya, kalau saya singkat, Bu Intan sudah cukup tegas gitu ya sama anak-anak ya, termasuk yang posisinya enggak serius gitu ya, mungkin duduknya dan sebagainya, terus enggak perhatiin gitu kan. Itu bagus menurut saya karena selalu kontak ya dengan yang ada di layar. Nah itu. Kemudian juga memberikan lembar observasi yang rame sekali di sini anak-anak main. Lembar observasi yang sebagai aktivitas gitu ya. Nah ini betul-betul ditonjolkan gitu. Jadi ada peranan ya di awal. Saat pemanasan termonitor, tapi sayangnya Bu Intannya duduk manis. Nah ya kan beberapa kali gerakan Bu Intan tidak berusaha untuk juga memberi penekanan lewat gerakan gurunya. Mungkin saja anak-anak siswa tidak puas dengan menyimak video tadi gitu ya. Jadi mungkin ada perbagian yang diperjelas, tangannya harus begini loh. Tenagamu kelihatan kokoh itu kalau begini. Nah, itu mungkin lebih pas gitu ya. Jadi tidak sekedar melihat dengan seperti pengamat gitu kan. Nah, kemudian tadi saya sepakat ketika menayangkan video Bu Intan menyampaikan dengan menyimak. Kalau Pak Hakim tadi kita menonton video, nah seolah-olah kan kita seperti sedang nonton film gitu. Sebaiknya mungkin menyimak video gitu ya. Nah, kemudian juga, nah ini ada satu PPT yang banyak tadi disampaikan, macam-macam tendangan apa tadi ya, macam-macam teknik, macam-macam gerakan yang ada di pencak silat gitu kan, ada tendangan, ada apa saja gitu ya. Nah, itu tidak harus Intan menyampaikan, tapi justru di-keep dulu, ditawarkan ke siswa. Ada yang tahu apa saja yang sudah pernah didengar atau yang sudah pernah kalian tahu banget atau familiar istilahnya di kalian, misalnya begitu. Nah, nanti kalau yang kurang ditambahkan. Nah, ada lagi yang tadi belum tersebut, misalnya, tangkisan, misalnya begitu. Jadi ini juga salah satu umpan balik ya. Kita bisa tahu sejauh mana sih pemahaman mereka dengan dunia silat itu. Termasuk aliran-aliran. Siapa yang sudah pernah mengenal mungkin di kampungnya ada pusat pencak silat di situ Padepokan yang ya bisa disampaikan di sini apa? Ada Bu SH Bu, ada ini Bu lah gitu. Ya. Nah, jadi selalu berbasis ke siswa. Karena guru pasti sudah tahu. Ya. Kemudian apa ini contoh? Oke, ya tadi kontrol ke siswa ya, itu menjadi penting ketika kita memang online. Ketika online tidak ada respon itu rasanya kita seperti ya saya selalu bilang seperti penyiar radio gitu ya, ngomong sendiri gitu. Tapi ketika ada interaksi dengan siswa, nah ini yang menunjukkan kelas itu aktif atau tidak. Nah itu menjadi kunci ya, kunci bahwa oh iya ini betul-betul siswa itu merespon, siswa itu ngeh dengan apa yang kita sampaikan, siswa itu mengapresiasi yang disampaikan guru dan guru juga melihat sejauh mana keterserapan materi itu. Next-nya tadi disampaikan enggak? What next untuk KBM-nya? Sepertinya belum ya. KBM selanjutnya Ibu. Disampaikan. Disampaikan ya. Oke, berarti saya yang terlewat. Oke, mungkin begitu dari saya ya secara keseluruhan kami bertiga termasuk pengawas pengamat sudah cukup sangat holistik gitu ya Bu Intan ya. Bu Intannya sudah cukup siap dengan materinya.
Hanya tadi ada celah-celah yang bisa ditutup ya dengan Iya, Ibu. sehingga tidak terlalu kelihatan dominan. Kalau dari sisi intonasi suara dan sebagainya sudah mantap gitu. Ngalah-ngalahi Pak Oki. Dengan Bu Intan. Oke. Baik, itu mungkin bagaimana ini saya tawarkan satu lagi atau kita break dulu karena masih kurang 3. Satu lagi Bu.